Assalamualaikum. Kemarin kita udah ngomongin ya betapa tidak mudahnya mengecek autofagi saat dia pas-pasan sedang berlangsung. Sulitnya itu mirip ya kalau kita mau ngecek orang pulang haji siapa yang mabrur. Tapi sedikit melanjut ilustrasi pulang haji nih ya. Kalau mau ngukur mabrur enggaknya itu dalam jangka lebih panjang, kita bisa lebih dapat feelingnya kan ya. Widih, Kang Bejo ternyata makin adem. Dalam keseharian semua orang bilang dia itu jauh lebih baik daripada sebelum dia pergi ke tanah suci lah. Terus bisa disimpulkan kan ya bahwa hajinya yang dulu itu beneran mendatangkan benefit spiritual dan tidak sia-sia. Terkait autofagi juga gitu. Ukur dampak atau cirinya secara seketika, secara instan itu susah. Tapi kalau terhadap orang ya udah extended fasting atau dikombinasi dengan intermittent fasting selama 9-12 bulan itu lebih bisa dikira-kira tuh apakah dia dapetin autofagi selama meraktekin fastingnya itu atau enggak. Nah, kenapa sih kok 9-12 bulan? Nah, ini kira-kiranya para influencer lah ya. Tentunya itu bukan perkiraan yang ngawur sih menurut saya. Salah satu logikanya tuh kayak gini. Orang yang terapi biotek aja tuh ya, terapi stem cell yang canggih, rata-rata baru ngerasain dampak nyata 3 bulanan. Atau untuk hal-hal tertentu baru kerasa selepas 6 bulanan. Nah, karena praktek fasting itu tidaklah sedrastis terapi biotek kayak gitu, kalau ngarepin dampak nyata kurang dari 6 bulan, itu agak too much lah ya. 9-12 bulan aja itu bisa-bisa udah pas-pasan. Terus mesti disadari juga, yang dipanen setelah meraktekin jurus-jurus selama 9-12 bulan itu bukan sekedar autofagi, ya ada healing dari stem cell dan lain-lain lah ya. Tapi insya Allah kalau nggak ada dampak nyata secara kesehatan, besar kemungkinan selama berbulan-bulan fasting itu autofaginya nggak terlalu dapat, atau kalaupun dapat itu ke offset sama hal-hal buruk yang nggak keredam oleh fasting dan jurus-jurus yang dipraktekin. Terus ya, dampak nyata atau ciri-ciri tipikal yang kasat mata dari fasting autofagi yang berhasil setelah 9-12 bulan, itu tuh kayak apa sih? Nah, ini tentunya macam-macam. Berikut ini kita sebutin satu aja dulu ya, yang sering diomongin oleh para influencer, yaitu khususnya terkait dampak positifnya pada kebugaran umum. Yang tadinya gampang loyo, gampang capek, low energi, jadi lebih giras. Nah, itu sering sih disebut-sebut sama para influencer dan sama yang sharing-sharing testimoni dari yang praktekin omat atau variasi extended fasting yang lain, atau bisa dibilang itu tuh fasting for autophagy gitu deh. Kalau autophagy kenceng, sampah-sampah burden itu didaur ulang kan ya. Nah, buah dari cleansing, sistem otak dan saraf kita jadi lebih kinclong, terjadi penguatan dan pembersihan juga di sub-sub sistem yang kritikal, dan seterusnya. Nah, dampaknya yang terus berwujud nyata dalam keseharian itu seringnya jadi luas, tapi pertama-tama yang kerasa banget yaitu tadi, perasaan lebih bugar, lebih energik, lebih nggak gampang capek. Endurance atau stamina jadi lebih solid, yaitu tentunya dibanding dirinya sendiri saat belum praktekin fasting dan jurus-jurus rangkaiannya. Dan bukannya dibanding sama juara olimpiade. Lebih nggak gampang capek, ini juga maksudnya tentu secara fisik ya. Tapi kalau terus tiap hari disembur melulu sama pasangan, sama mertua, sama bos, sama klien, nah, tetap bisa capek juga. Psikis sih kalau itu ya. Mungkin mesti pergi ke tanah suci tadi itu ya. Kalau mau meredam capek yang ini, astagfirullah. Terus ya, kalau soal kekuatan, nah ini bisa nggak ada hubungan. Dulu gue ngangkat 100 kilo beras nggak kuat, sekarang tetap nggak kuat. Nah, berarti autofaginya belum dapat. Nggak kayak gitu. Autofagi itu tidaklah melipat gandakan kekuatan, pemadatan tulang, peningkatan massa otot, dan seterusnya. Serangkaiannya panjang lagi itu ceritanya, tapi intinya itu beda urusan. Secara prosesnya apa sih yang terjadi sehingga yang tadinya gampang capek terus jadi lebih bugar? Ini ada beberapa teori. Pertama, nggak gampang capek itu karena kestabilan genetik yang lebih bagus. Sudah suratan alami ya bahwa tiap-tiap makhluk hidup itu selalu memprioritaskan menjaga kestabilan genetiknya pada tingkatan sel-sel gitu ya. Dari waktu ke waktu genetik kita itu sering kepelintir, tapi terus di repair, kepelintir, di repair lagi, kepelintir lagi, di repair lagi, gitu aja terus, never ending. Sedemikian sehingga DNA si Udin itu sampai kapanpun ya dia tetap aja Udin-Udin juga. Nah, kalau yang sering dapat autofagi atau holistic healing yang mantap dalam bentuk semacam itu genetiknya cenderung lebih stabil, lebih jarang kepelintir. Sedangkan yang jarang healing itu lebih mudah kepelintir, apalagi kalau ada faktor U, V, W, dan seterusnya sampai Z2 lah. Untuk pemulihan info-info genetik yang kepelintir itu tuh butuh energi. Makin merata-rata kepelintirnya itu makin menguras energi, sehingga dalam realitanya yang sering kepelintir secara genetik jadinya lebih loyo, lebih low energi dibandingkan sama yang sering dapat healing, dapat autofagi, dan genetiknya relatif lebih stabil gitu aspek pertamanya. Yang kedua, lebih nggak gampang capek itu karena terjadi reduksi pada senescent cell. Autofagi dan extended fasting secara umum dia itu kan menekan senescent cell ya, atau sel-sel yang jelek, yang peot.
Dulu kita udah bahas tuh, senescent cell ini mengemisikan racun-racun, termasuk yang disebut CD38 dan seterusnya. Nah, mekanisme pertahanan di tubuh kita biasanya itu terus akan bereaksi meredam racun-racun ini. Dan selama kerja keras meredam emisi CD36 dan seterusnya tadi, NAD atau NAD plus kita banyak kepake. Sedangkan kalau nggak banyak senescent cell, level NAD atau NAD plusnya ini cenderung jadi lebih tinggi, dan dalam realita keseharian itu orangnya jadi terus kelihatan lebih bugar, lebih berenergi, lebih nggak gampang capek. Berikutnya lagi, kita nggak gampang capek karena reduksi inflamasi kronis. Ini faktor lain lagi tuh, peradangan atau inflamasi kronis alias chronic inflammation. Tanya juga sama nih. Kalau di dalam sistem kita banyak peradangan atau inflamasi kronis, kita kerasa jadi lebih rapuh. Sedangkan kalau kita dapat banyak healing dari autofagi atau serangkaian healing holistik yang lain, inflamasi kronisnya ini turun. Wow, kita jadi lebih terasa terincing, lebih enteng, bugar, berenergi kayak gitu. Berikutnya lagi, kita lebih nggak gampang capek karena perbaikan dari sisi gut microbiome dan leaky gut. Kalau orang kena leaky gut yang serius tuh ya, banyak intruder asing yang mestinya terblokir cuma ada di saluran cerna dan nembus masuk ke sistem kita. Nah, kalau ini terjadi, badan kita pasti bakalan loyo nggak karuan, meriang-meriang, karena dia akan memobilisasi pasukan imun dan antibodi besar-besaran, dan itu tuh amat menguras energi. Nah, enggak pun kena leaky gut yang bocornya menggila kayak gitu, seiring usia itu lazim ya, ada aja leaky yang dikit-dikit, bocor dikit-dikit. Nah, semakin dikit bocornya, itu reaksi pengerahan pasukan imun antibodi jadi makin dikit, tubuh kita pun akan terasa lebih bugar, lebih seger, lebih berenergi, dan disinilah autofagi dan extended fasting atau healing holistik yang semacamnya itu punya dampak dalam memberikan perbaikan-perbaikan di dinding saluran cerna kita. Dan setelah beberapa lama, dampaknya pada kebugaran bisa beneran terasa. Fasting itu juga memberikan reset atau normalisasi pada konstelasi gut microbiome, dan ini sama juga akhirnya menimbulkan efek kita jadi nggak gampang capek, nggak gampang low energi. Berikutnya lagi, kita nggak gampang capek karena terjadi reduksi pada fatty liver, perbaikan ginjal, dan serangkaiannya. Kalau liver kita kenapa-napa, itu kita bisa beneran kerasa capek nggak puguh. Bisa aja itu levelnya sekedar kelelahan atau kewalahan, kerjanya kebanyakan, bisa juga memang ada fatty liver atau gangguan lain. Nah, secara umumnya, fasting yang bagus, itu akan menghasilkan autofagi. Kalau dipraktekin jangka panjang, dia akan memperbaiki ekosistem liver ini. Hasilnya ya udah, mantep lah. Badan jadi terasa enteng, lebih nggak gampang kecapean, lebih seger, berenergi. Ginjal juga idem, bersama liver, ginjal ini termasuk core-nya, intinya inti dalam pengelolaan metabolisme kita. Dan autofagi yang memperbaiki fungsi ginjal ini akan bikin ginjalnya juga lebih fresh, lebih solid. Nggak cuma ginjal nih, organ-organ terkait lain kayak pankreas dan sebagainya juga dapat perbaikan. Ini supaya kasat mata ya, mestinya diukur nih sebelum meraktekin extended fasting atau MAD, dengan hasilnya setahun kemudian atau sekitar itu. Nah, tapi ada catatannya di sini, kalau masalahnya udah kelewat ambyar, itu beda perkara lagi, nggak kita omongin. Berikutnya, kita nggak gampang capek, lebih terasa seger karena perbaikan di paru-paru, jantung, dan jalur kardiovaskuler. Idem nih soal ini, karena autofagi jangka panjang itu bisa melakukan perbaikan yang menyeluruh. Paru, jantung, dan jalur pernafasan, jalur kardio tentu ngalamin perbaikan juga. Padahal dia itu jalurnya untuk mendistribusikan berbagai sumber daya. Nah, jadi ujungnya kita berasa lebih berenergi, lebih bugar, lebih resourceful kalau autofaginya berhasil. Ini juga dengan catatan nih, kalau masalahnya udah kelewat ambyar ya nggak akan terlalu ketolong juga nih dengan extended fasting dan autofagi, harap maklum. Berikutnya itu faktor mitokondria, perbaikan di organ-organ tadi, selain bisa sifatnya makro, bisa juga sifatnya mikro, sampai ke dalamnya sel-sel. Nah, di dalam sel itu ada organel yang namanya mitokondria, powerhouse atau gensetnya, sumber energi. Dia ini juga mendapat manfaat dari autofagi jangka panjang, bentuk dan fungsinya jadi lebih normal, populasinya aja konon juga bahkan bisa meningkat, dan berujung kita jadi lebih berenergi. Yaitu ini benar-benar secara harfiah lah kayak gitu. Berikutnya lagi, kita nggak jadi gampang loyo, nggak gampang capek karena faktor perbaikan di otak dan syaraf. Autofagi dan serangkaiannya itu juga memperbaiki di bagian hulu banget nih di otak dan syaraf kita. Perbaikan di situ menambah lagi tuh rasa pening, rasa enteng, sehingga secara feeling kita itu jadi kayak nggak gampang capek, nggak terlalu gampang kena pegel-pegel, linu-linu, nyeri-nyeri. Syaraf-syaraf nggak jadi kayak hipersensitif, nggak puguh. Jadi rasanya lebih enak, lebih nyaman, lebih enteng. Ciri atau dampak lainnya dari autofagi yang berhasil, kapan-kapan mungkin kita bahas lagi pada kesempatan yang terpisah ya. Terima kasih.